Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan-Mu yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari kami dan dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
tetap Allah, kau tetap Allah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan Yesus Kristus. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini, menjelang malam, kita akan memulai ibadah kita di ibadah kategorikal ministry, ibadah PA pada hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Bapak, kami sungguh ucap syukur kepadamu ya Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berkatilah hamba-Mu dan juga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan ibadah online pada malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri judul yaitu keadilan Allah di tengah ketidakadilan manusia. Nah, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-25. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nah, kalau kita melihat judul perikop yang di atas yaitu Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. Nah, bagaimana perikop ini terjadi ketika Rasul Paulus berada dalam tahanan di Kaisarea. Setelah 2 tahun ditahan oleh Felix, kepemimpinan beralih kepada Festus. Orang-orang Yahudi, khususnya para imam, kepala pastinya masih menyimpan kebencian terhadap Rasul Paulus dan berusaha untuk membunuhnya dengan cara yang bisa dikatakan licik. Nah, di sini kita bisa melihat benturan antara rencana manusia yang jahat dan juga pemeliharaan Allah yang sempurna terhadap hidup oleh Rasul Paulus. Nah, ketidakadilan manusia yang pertama yaitu ketidakadilan manusia yang terus berulang. Bagaimana orang-orang Yahudi yang mengajukan tuntutan kepada Rasul Paulus bukan karena kebenaran, melainkan karena kebencian dan kepentingan religius dan juga politik. Nah, bagaimana kalau kita melihat natur manusia itu yang telah jatuh dalam dosa menghasilkan yang namanya ketidakadilan. Jadi agama tanpa kebenaran dapat menjadi alat penindasan. Artinya bahwa ketika hati manusia tidak ditundukkan kepada Allah, bahkan hal yang bisa dikatakan rohani pun bisa dipakai untuk tujuan yang dikatakan jahat. Nah, di sini kita mau berhati-hati Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika hati kita sudah bisa dikatakan tunduk kepada Tuhan, maka hasilnya pun akan baik atau tujuannya pun akan baik. Tetapi sebaliknya, ketika hati manusia itu tidak ditundukkan atau justru ia mengalami yang namanya penundukan diri kepada Allah, ada yang namanya tujuan yang bisa dikatakan baik. Saya ulangi kembali. Ketika hati manusia tidak ditundukkan kepada Allah, bahkan hal yang rohani pun bisa dipakai untuk tujuan yang jahat. Tapi justru sebaliknya, ketika hati manusia ditundukkan atau ada yang namanya dikatakan penundukan diri kepada Allah, maka hal yang bisa dikatakan rohani tujuannya pun akan baik. Nah, jangan heran jika kebenaran sering disalah mengerti atau bahkan ditolak ketika orang percaya dipanggil untuk tetap hidup dalam integritas, memiliki yang namanya pendudukan diri dan juga memiliki yang namanya otoritas, maka bukan lagi hidupnya yang menjadi popularitas, tapi Tuhanlah yang menjadi segalanya dalam kehidupan setiap manusia atau dalam hatinya. Jadi yang kedua yaitu
kedaulatan Allah mengatasi intrik manusia. Bagaimana Rasul Paulus dihadapkan pada pengadilan, tuduhan yang diberikan tidak dimiliki dasar yang kuat. Namun di tengah situasi ini Allah tetap bekerja. Bagaimana yang tadi saya katakan bahwa providensia Allah adalah bagaimana Allah bekerja melalui struktur yang ada di dunia. Kalau kita melihat struktur dunia yang kita sudah lihat di dalam pembacaan kita pada hari ini, yaitu pemerintahan Romawi. Jadi untuk melindungi Paulus, Rasul Paulus, Tuhan memiliki yang namanya kewenangan atau hak untuk dapat melindungi Rasul Paulus. Bagaimana tidak ada satupun rencana manusia yang dapat menggagalkan kehendak Allah di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang ke-10. Jadi, meskipun manusia merancangkan kejahatan, Allah tetap mengarahkan segala sesuatu kepada tujuannya yang jelas. Jadi dalam hidup kita seringkali kita tidak melihat keadilan secara langsung. Namun, iman percaya bahwa Allah tetap berdaulat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, keberanian iman dalam menghadapi ketidakadilan. Bagaimana ketika Festus mencoba menyenangkan orang Yahudi di tengah bisa dikatakan menawarkan pengadilan di Yerusalem terhadap Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus mengambil keputusan penting, yaitu banding kepada Kaisar. Artinya bahwa Rasul Paulus menggunakan haknya sebagai warga Romawi, warga yang ada di dunia. Ini menunjukkan bahwa iman tidak meniadakan hikmat. Jadi ketika Tuhan melindungi Rasul Paulus, maka ada yang namanya hikmat yang dimiliki oleh Rasul Paulus untuk mengajukan banding kepada Kaisar. Jadi keberanian Rasul Paulus ini bukan sekedar keberanian manusiawi, tetapi lahir dari keyakinan akan panggilan Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Nah, pada malam hari ini iman sejati itu tidak pasif, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bagaimana iman bertindak dengan bijaksana dalam terang kehendak Allah. Jadi orang percaya boleh menggunakan hak dan sarana yang ada tanpa kehilangan iman. Tetapi ketika menghadapi tekanan, kita harus tetap berdiri dalam kebenaran Allah atau kedaulatan Tuhan. Jadi, apa sih yang dapat kita ambil melalui cerita yang di Kisah Para Rasul pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat 12? Bagaimana yang pertama, dunia ini tidak adil karena dosa. Kedua yaitu Allah tetap berdaulat di atas ketidakadilan dan juga orang percaya dipanggil untuk setia dan juga berani. Jadi seperti seorang hakim yang bisa dikatakan tampak diam di ruang sidang bukan berarti ia tidak bekerja. Bagaimana ia sedang menimbang, meneliti, bahkan mengamati orang-orang yang bisa dikatakan yang mau dijatuhi hukuman mati atau dijatuhi hukuman. Demikian juga Allah. Ketika dia tampak diam, bisa dikatakan tidak merespon, dalam artian tidak ada jawaban, maka Tuhan itu sebenarnya sedang bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kita. Entah apapun caranya itu. Tapi pada hari ini kita sebagai jemaat Tuhan, mungkin hari ini kita mengalami yang namanya perlakuan yang tidak adil. Namun ingat bahwa Allah itu tidak pernah kehilangan kendali dalam hidup kita. Jadi Allah itu tetap ada dalam kehidupan kita, mengendalikan hidup kita. Maka kita yang sebagai orang percaya pun harusnya sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jadi kebenaran itu tidak ada dikalahkan. Jadi kebenaran itu tidak akan dikalahkan oleh kejahatan. Berarti bahwa kesetiaan kita adalah respon terhadap kedaulatan Tuhan. Nah, bagaimana di dalam Mazmur pasal 9 ayat 5, bagaimana tetaplah berdiri dalam iman karena Allah adalah hakim yang adil. Jadi jika ingin kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka iman kita, percaya kita yakin dan percaya bahwa keadilan Allah itu ada di tengah ketidakadilan manusia. Jadi kita berpikir bahwa Tuhan itu akan tetap ada dalam kehidupan kita selama-lamanya dan juga sampai selama-lamanya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita kehilangan arah, jangan sampai kita patah semangat karena kita mudah dijatuhkan. Tapi kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kepada malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan di tengah ketidakadilan yang ada di dunia ini, tapi kami percaya dan yakin
bahwa Tuhanlah yang menjadi hakim atas hidup kami, atas seluruh aspek kehidupan kami. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan yang melindungi kami, bahwa Tuhan yang merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami untuk kami tetap berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami peraskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.